Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren, cadas di bidang IT. Tapi kali ini ada yang spesial ya. Kita akan sedikit membahas tentang Lisa ya. Jadi ada agak-agak berbau politik sedikit ya, tapi saya akan membahasnya bukan dari segi politik, tetapi dari segi bagaimana Lisa itu bekerjanya ya. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari ChatGPT ya. Kemudian evolusinya yaitu menjadi agent AI. Nah, sampai tadi nanti kita akan demo ya, mendemokan aplikasi agent AI semacam Lisa gitu ya. Ya katakanlah semacam tandingannya Lisa itu ya, untuk menguji apakah kita paham konsep ya. Tapi dibandingkan saya menjelaskan tentang coding, mendingan saya menjelaskan ide di baliknya. Nah, jadi untuk itu kita harus kenal ya vocabulary ini, LLM, Agent AI, Argentic, RAG, MCP, Webhook, N8N, FAST, dan seterusnya. Karena ini merupakan istilah-istilah yang akan digunakan dalam menghasilkan itu ya, Agent AI atau membuat ChatGPT. Jadi saya mulai dari ini dulu, dari perasaan dulu ya. Dari perasaan saya, mungkin saya akan disclaimer dulu, saya adalah dosen ya, tapi juga seorang peneliti amatir ya. Peneliti amatir, kemudian saya juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan, terhadap situasi politik di negara ini ya. Nah, saya akan coba membuat kontribusi untuk itu. Nah, pertama kita tahu bahwa banyak di antara kita itu beranggapan bahwa AI itu adalah ancaman. Dalam hal ini akan mengakibatkan pengangguran ya, besar-besaran. Nah, namun walaupun itu kekhawatiran kita seperti itu ironinya ternyata walaupun ketakutan tapi malah sering memakai ChatGPT ya, jadi nggak konsisten. Ya. Kemudian sebagai guru atau dosen kita juga khawatir gara-gara ChatGPT itu siswa atau mahasiswa itu jadi males mikir ya, tinggal dikopas aja dari ChatGPT, dan apalagi ChatGPT itu punya kemampuan dalam membuat coding ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kenapa kok bisa punya kemampuan membuat coding? Nah, jadi saya akan berusaha membuat tandingannya ya, supaya kita tidak menilai dari satu sisi. Nah, saya akan mencoba merubah mindset ya, bahwa sebenarnya AI itu ya, kehadirannya justru harusnya itu justru meningkatkan produktivitas. Nah, mungkin contoh nih di bidang pendidikan ya. Jadi di bidang pendidikan itu AI itu diharapkan bisa merubah cara belajar dan mengajar ya. Jadi bayangkan kayak main game gitu kan, tidak mungkin game itu dibuat dengan level yang sulit duluan. Nanti pengguna males, susah main game ini, nggak laku gamenya ya. Tapi si pembuat itu membuat orang jadi penasaran. Dikasih level 0, level 1 dulu, oh iya gampang, wah lolos, nanti makin sulit, makin sulit, makin sulit. Sehingga main game itu menjadi sangat menarik dan menantang. Nah, harusnya belajar tuh seperti itu ya. Jadi dibikin tingkat kesulitannya increment ya, bertambah sulit dari mulai yang gampang dulu. Kemudian bahwa setiap siswa itu berbeda-beda, jadi tidak bisa dipukul rata gitu ya. Tentu dia akan diperlakukan dengan cara yang lebih bersifat personal ya. Nah, jadi harapannya begitu. Nah, demikian juga di bidang sentuhan AI, dampak AI terhadap perusahaan itu harapannya itu employee ya, itu tidak perlu mengerjakan tugas-tugas yang AI bisa lakukan gitu. Nah, dengan demikian kita punya banyak waktu ya untuk bersilaturahim dengan teman-teman. Jadi ya, kemudian nggak stres lah katakanlah seperti itu. Kita bisa fokus kepada kepuasan pelanggan, mencari ide-ide bisnis yang baru, dan tentu masih banyak lagi. Dan ini bukan
topik utama saya. Saya hanya numpang lewat aja ya dalam membahas ini. Jadi silakan dieksplor sendiri. Nah, nanti ada artikel yang membahas itu tentang peranan AI ya untuk tahun 2026 itu ya. Jadi lebih bersifat operasional. Jadi tidak sekedar ChatGPT, tapi dia sudah melakukan aksi nyata. Nah, jadi kita awali dulu dari Agent AI ya. Walaupun ini nggak urut, nanti urutannya ada di slide belakang. Tapi saya akan memulai dari sini dulu. Agent AI ya, menurut idealnya kalau dari aplikasi dari depan mau dari webhook, LLM dan terusnya. Tapi saya akan mulai dari Agent AI dulu. Agent AI ini adalah AI yang tidak hanya menjawab chatting gitu ya, tapi dia bisa bertindak secara mandiri untuk mencapai tujuan. Jadi ciri-ciri dari Agent AI itu punya tujuan, bisa memutuskan problem ya, langkah ya, bisa menggunakan tools yaitu API, database, web, email. Jadi dia terkoneksi ya, tidak hanya lokal, tidak hanya otaknya ChatGPT itu sendiri ya, di mana katakanlah kita menggunakan ChatGPT tidak mungkin bisa tahu database di kampus atau database di perusahaan. Nah, tapi dengan menggunakan agent AI itu terkoneksi ya. Jadi nanti ada yang menghubungkan antara model dengan berbagai macam database melewati API. Bahkan bisa dikoneksikan ke web, ke email, ke Telegram dan lain-lain. Nanti kita bahas slide berikutnya. Dan agent AI itu bersifat berulang, dia bisa looping ya sampai tujuannya tercapai. Contohnya, misalkan ada kasus gini, tolong carikan data kandidat yang tidak absen dalam 3 hari. Ya. Kemudian selanjutnya kirim WA untuk remindernya dan laporkan ke HR ya. Maka apa yang dilakukan oleh Agent AI ya? Agent AI itu akan pertama dia mencari atau mengambil ya data absensi, kemudian difilter karyawan sesuai dengan yang kita minta di chat tadi. Jadi inputnya lewat chat. Kemudian setelah ketemu, dia akan mengirimkan WA dan membuat laporan ke HR dan seterusnya. Jadi intinya ChatGPT yang biasa itu hanya bersifat asisten ya. Nah, tapi kalau yang ChatGPT yang sudah enhance dengan menggunakan agent AI, maka dia tidak hanya sekedar asisten, tapi dia juga berfungsi sebagai eksekutor. Nah, kira-kira workflow-nya seperti ini ya. Gambaran umumnya ini adalah suatu software, saya ambil dari software N8N. Jadi ini no coding, tinggal klik and drag semacam itu ya. Kita buat workflow-nya aja, tahu-tahu nanti sudah jadi ya. Nanti itu kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Nah, setelah kita bahas agent AI, kita harus tahu otak dari ChatGPT ya. Otak dari agent AI itu adalah LLM. Jadi singkatan dari Large Language Model. Jadi LLM itu adalah otak bahasa AI ya. Jadi otaknya AI, jadi AI itu bekerja berdasarkan bahasa ya. Jadi fungsinya dia bisa memahami teks ya, menjawab pertanyaan dari chat tadi, dia bisa menulis, meringkas, menerjemahkan dan reasoning dasar. Nah, nanti ini kita bahas. Jadi contoh dari LLM itu atau modelnya ini ya. Karena ini model berarti tentunya dari hasil training ya, training data. Nah, hasilnya modelnya baru digunakan untuk inference. Jadi contoh model itu kalau ChatGPT itu sekarang sudah sampai versi 5, tentu ada evolusi dari 1 ke 5. Contoh yang lain modelnya itu adalah Claude, Gemini ya. Kemudian LLMA P3. Nah, ini yang bersifat LLMA itu misalkan yang bersifat lokal, tidak terhubung ke internet ya. Lokal komputer kita yang katakanlah hanya ini ya, CPU atau CPU saja bisa ya, apalagi kalau ada chip GPU-nya. Jadi intinya LLM itu dia bersifat statis ya. Jadi tidak bisa otomatis terhubung atau tidak bisa tahu database dari perusahaan. Nah, jadi ini kelemahannya ya LLM atau model dari ChatGPT atau model dari Claude Gemini segala macam. Jadi kita butuh yang dinamakan RAG ya. Nah, nanti kita bahas itu RAG itu apa, butuh tools atau agent untuk terhubung ke database perusahaan. Jadi yang tadi saya bilang, dia bukan cuma sekedar bukan sekedar asisten, tapi dia juga asisten plus eksekutor. Jadi dengan bantuan RAG ya. Nah, jadi kita udah melingkis antara ChatGPT katakanlah seperti itu dengan database perusahaan. Nah, jadi analogi LLM dengan otak manusia itu, LLM itu
seperti otak manusia ya, bisa berpikir tapi dengan bahasa ya. Nanti saya jelaskan kelab walaupun dia hebat itu, dia punya kelemahan ya LLM itu ya. Kemudian bisa menyimpulkan, bisa menjawab pertanyaan, bisa mengarang dan menjelaskan. Nah ini dia ya, LLM itu ternyata ingatannya terbatas ya. Jadi dia bisa lupa detailnya, bisa salah ingat, bahkan halusinasi. Nah nanti saya ceritakan itu, sahabat saya Lisa itu sudah mengalami halusinasi. Kemudian dia tidak tahu data pribadi atau data-data yang terbaru ya, database perusahaan tadi atau data-data yang sesuai perkembangan zaman ya. Nah, jadi mirip dengan manusia. Jadi manusia kalau mengandalkan otak saja tentu tidak bisa menjawab banyak persoalan. Jadi harus ada baca buku ya untuk itu, dan tentu harus ada akses internet kalau di zaman sekarang. Jadi LM itu ya adalah ini kalau saya mau detailkan sedikit tentu nggak mungkin karena fokus kita hari ini bukan membahas tentang LLM ya, tapi nggak apa-apa saya ini sedikit aja, nanti next mungkin bahas secara detail. Jadi LLM itu adalah mesin bahasa, bukanlah database pengetahuan. Jadi LLM itu dibangun dari dasar ya, atau termasuk linguistic processing. Jadi kemampuan alami dari LLM itu cukup hebat, ya sangat hebat dalam memanipulasi struktur kata, padahal nggak paham isinya ya secara mendalam. Wah ini anekdot ini ya. Jadi dia bisa memanipulasi walaupun tidak paham. Jadi tugasnya apa? Tugasnya merangkum teks, menerjemahkan bahasa pemrograman, katakanlah dari Python ke bahasa Solidity kalau pada blockchain ya. Kemudian mengubah nada bicara dari kaku menjadi ramah, memperbaiki tata bahasa dan lain-lain. Jadi mengapa bisa begitu? Karena LLM itu dilatih dengan menggunakan triliunan kalimat ya. Kemudian ia tahu pola distribusi kata yang membuat sebuah kalimat terdengar alamiah ya bagi manusia. Jadi lebih mirip ke bahasa manusia, bahkan nanti kita akan compare dengan bahasa pemrograman. Nah, berikutnya LLM itu untuk reasoning ya, atau penalaran logika. Jadi meskipun LLM atau ChatGPT tadi itu tidak berpikir seperti manusia, namun LLM itu bisa melakukan penalaran langkah demi langkah berdasarkan logika yang ada di dalam teks. Jadi tugasnya adalah menentukan strategi. Misalkan, ya contohnya itu kalau saldo dari user itu kurang dari biaya gas, ini saya karena main blockchain jadi istilahnya itu gas ya, saldonya kalau bank itu saldo banknya ya, apa yang harus dilakukan. Nah itu ya, jadi kalau saldonya kurang apa yang dilakukan. Nah maka AI itu bisa menalar untuk mengambil keputusan bahwa kalau gitu transaksinya harus dibatalkan ya. Jadi kalau ibaratnya kamu mau tarik tunai saldonya kurang ya harus dibatalkan ya. Atau user dikasih peringatan suruh nambah saldo gitu kan segala macam ya. Nah kemudian mengapa bisa? Karena LLM itu mengikuti instruksi logis bersyarat ya. Seperti kalau kita membuat program itu dengan menggunakan if then. Yang kompleks, yang sulit dilakukan oleh kode pemrograman tradisional yang bersifat kaku. Jadi ini bedanya ya. Kalau kita bikin program sendiri, ya misalkan katakanlah menggunakan Python atau Java untuk transaksi ATM, katakanlah untuk transaksi IoT segala macam. Nah maka program yang kita bikin itu fungsinya hanya untuk itu aja. Kalau kita bikin untuk kasir ya kasir aja, untuk ATM ya ATM aja gitu ya. Tidak bisa untuk menjawab persoalan fisika, kimia, apa namanya dan macam-macam ya. Jadi program kita itu sangat kaku, tapi kalau menggunakan LLM, dia bisa coding, dia bisa jawab fisika, kimia, teknik sipil, elektro, wah segala macam bisa diselesaikan dengan menggunakan LLM itu ya. Jadi kesannya luar biasa ya. Jadi artinya yang dari yang kaku menjadi bisa menyelesaikan seluruh problem, termasuk IPS ya, ekonomi, masalah hukum, agama dan seterusnya. Berikutnya ini adalah RAG ya. Ini saya akan bahas nanti di slide berikutnya ini. RAG untuk data eksternal atau grounding ya. Jadi RAG itu adalah cara kita itu memberikan buku ya, buku kepada AI. Jadi AI tadi kan statis, ya ada persoalan maka dia harus belajar, tapi tidak di training ya. Daripada training ulang itu nggak mungkin diupdate tiap hari kan modelnya. Nah maka
RAG itu seolah-olah jadi kalau otak kita itu lupa, maka kita harus baca buku ya. Jadi ada bantuan dari mata dan tangan. Nah, kira-kira RAG itu kayak segitu ya, kayak mata atau tangan. Bahkan kita juga sering melakukan googling kalau kita nggak tahu ya. Bukan cuma sekedar mikir, tapi kita harus baca atau googling. Jadi artinya tanpa RAG, maka AI itu hanya ngandelin ingatan masa lalu. Dan mungkin ingatannya itu sudah basi ya, sudah kadaluarsa. Nah, jadi bisa salah atau halusinasi. Jadi istilah halu itu istilah banyak dipakai dalam dunia AI ya. Artinya dia lupa atau udah kadaluarsa atau salah ya. Nah, jadi tugas dari RAG itu adalah memberikan jawaban, ya kan? Tapi harus ada dasarnya ya, yaitu menggunakan dokumen yang kita berikan. Ya, jadi contohnya ada dokumen dalam bentuk PDF, katakanlah nama filenya adalah syarat atau syarat underscore ketentuan PDF. Nah, jadi dari sini kalau ada persoalan apakah user ini boleh menarik dana? Nah, maka dicek di database, katakanlah database-nya file PDF ini ya, misalkan bukan ya nggak apa-apa sih dalam bentuk MySQL, tapi nggak bisa ya. Itu kalau PySQL segala macam itu dia akan nanti ya. Oke, jadi intinya ini dulu. Nanti walaupun bisa, tapi nanti ini di luar scope dulu ya. Nah, kemudian nanti ada di mana? Ini maksud saya itu di ini di N8N ya, atau kita bikin coding, kita mengkolaborasikan antara Python dengan ChatGPT ya. Python-nya terhubung ke database Postgres, MySQL dan lain-lain. Ya, jadi mengapa demikian? Ya karena RAG itu ya memastikan AI itu tetap berada pada jalur yang benar ya, dengan memaksa AI untuk membaca data yang kita berikan sebelum ia berbicara atau mengambil keputusan. Jadi itu ya kegunaan dari RAG. Nanti kita bahas lagi RAG. Nah, jadi ini juga yang menarik ya. Kenapa ini lagi topiknya lagi LLM? Kenapa LLM itu yang merupakan otak dari ChatGPT gitu, Gemini dan lain-lain itu bisa melakukan coding. Nah, ini sering nih mahasiswa bikin-bikin PR, bahkan itu ya tugas-tugas itu, bahkan mungkin juga ini project ya, termasuk saya dalam membuat project itu sering mengambil coding dari ChatGPT, Gemini dan lain-lain ya. Jadi ini karena ternyata kode itu adalah bahasa yang sangat terstruktur ya. Program kita itu yang kita bikin itu sebenarnya program yang sangat terstruktur, bersifat deterministik dan penuh pola. Nah, ini cocok ini, tepat ya, sangat disukai oleh LLM. Nah, jadi katakanlah ini kalau kita bandingkan antara bahasa manusia dengan bahasa kode, kalau manusia itu bahasanya bisa ambigu, apalagi kalau orang politikus ya. Tapi kalau kita bikin program Java, Python, Golang dan lain-lain ya, atau Solidity tadi, itu sangat eksplisit. Kalau bahasa manusia itu bisa multi interpretasi, tapi kalau program itu pasti satu. Jika ini maka ini, jika iya ini, jika tidak begini ya. If else itu nggak mungkin bersifat ambigu. Kemudian kalau bahasa manusia itu tata bahasanya bebas ya. Paling kita pakai tata bahasa itu pas ujian TOEFL aja atau ujian ITS atau ASP Indo ya. Tapi kalau di program itu kita nggak boleh salah sintak ya, salah ketik kurang titik koma aja error ya. Jadi itu ya, makanya si LLM lebih suka kode daripada bahasa manusia. Kemudian bahasa manusia itu konteksnya blur, namun di kode itu konteksnya jelas. Nah, dengan demikian kode atau program itu lebih mudah dipelajari oleh LLM ya dibandingkan bahasa manusia. Nah, itulah ya bisa menjawab kenapa LLM bisa melakukan coding padahal bukan programmer gitu ya. Nah, juga LLM bisa melakukan debugging ya. Nah, karena apa? Karena training datanya itu berisi ini. Nah, jadi ketika LLM itu di-train, dia berisi ini ya, training datanya itu error message, stack trace, diskusi solusi dari GitHub, segala macam itu di-train jadilah LLM. Jadi LLM itu dia melihat dari tipe error, non-type is not iterable, langsung bisa memprediksi, bisa mengetahui kemungkinan penyebabnya, bahkan bisa memberikan solusi yang sering muncul. Jadi secara statistik dia dari training tadi, oh ini sering kayak gini. Nah, maka seolah-olah si ChatGPT itu dia paham tentang
membaca kode error dan solusinya. Jadi walaupun demikian tadi hebat ya, bisa bikin program, bisa debugging segala macam, bisa membaca framework terbaru. Ya kan, framework terbaru itu karena apa? Dia bisa ya karena ada dokumentasinya, ada contoh program sehingga LLM menjadi mudah dibandingkan kita ya. Jadi tapi demikian dia salah ya, sering salah dalam membuat program ini gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena si LLM tadi ChatGPT itu sebenarnya dia nggak menjalankan kode, dia tidak punya IDE ya, tidak punya compiler. Kalau kita kan program kita uji dengan compiler ya sampai jadi kita run. Nah ini dia nih. Jadi si LLM itu nggak punya compiler dan dia tidak tahu state runtime-nya, tidak tahu juga dependency sebenarnya ya. Apa namanya import gitu ya, import gitu yang ditaruh di sebelum kita menjalankan library ya, kita download library, kemudian kita import, barulah kita bisa akses metode-metode atau fungsinya. Nah, si ChatGPT atau LLM itu nggak tahu dependensinya. Jadi sebenarnya LLM itu hanya menebak kode ya yang kelihatannya benar. Jadi kalau kita ringkas, LLM itu bisa coding ya, itu bukan karena LLM atau ChatGPT itu seorang programmer yang hebat, bukan. Tapi sebenarnya karena kode ya tadi yang saya jelaskan di sini ini, kode itu sangat disukai oleh LLM ya, sehingga kode itu adalah bahasa yang paling terstruktur di dunia dibanding bahasa manusia ya. Nah makanya tidak heran kalau ChatGPT itu menjadi juara ya, juara membuat program bisa mengalahkan manusia ya. Nah tapi walaupun demikian LLM itu punya kelemahan ya, Misalkan di bidang ini matematika simbolik. Contohnya ya, jika kita bertanya pada AI, berapa saldo saya dikurangi biaya gas 0,05 ETH, nah AI bisa aja salah hitung ya. Nah, tetapi untuk itu supaya tidak terjadi kesalahan, maka AI tadi itu dilengkapi dengan MCP ya, MCP. Ini yang tadi saya bilang akan dibahas itu ya. Maka MCA itu tidak hanya mengandalkan otak, dia mengandalkan RAG, dia mengandalkan MCP ya untuk memperkuat dia. Nah, jadi AI itu akan menggunakan tools ya, artinya kita bikin program dengan Python supaya bisa menghitung angka yang pasti ya, tidak nebak-nebak. Jadi AI itu hanya bertugas sebagai antarmuka komunikasi. Nah, sementara Python atau blockchain dalam hal ini itu bertugas sebagai mesin menghitung yang presisi. Ya, jadi artinya LLM tadi bukan segala-galanya ya, dia punya kelemahan, jadi tetap butuh bantuan bahasa Python, ya, Java dan lain-lain untuk tugas-tugas yang membutuhkan presisi tinggi ya. Nah, jadi tools MCP itu khusus tools MCP yang khusus untuk melakukan perhitungan matematika presisi. Nah, sehingga AI tadi tidak salah hitung ya saat mengolah data blockchain atau data HR atau data penjualan segala macam. Oh, saya kelebihan tanda tanya ini ya. Nanti saya hapus itu ya. Nah, jadi tadi saya sudah sempat menyinggung RAG ya. Sekarang kita bahas lagi RAG. RAG itu adalah singkatan dari Retrieval Augmented Generation. Jadi ini adalah teknik AI ya, cara RAG tadi untuk mengambil data dari sumber luar ya, dari sumber eksternal. Jadi maksud saya di luar sistem ChatGPT, dalam hal ini misalkan kita punya database dari mahasiswa atau database dari perusahaan ya, employee. Nah, kemudian menggunakan data itu untuk menjawab pertanyaan tadi ya, misalkan yang 3 hari nggak masuk dan segala macam. Jadi AI butuh bantuan dari RAG. Jadi kenapa kita butuh RAG ya karena LLM itu nggak tahu data internal dari perusahaan. Jadi artinya di sini berarti LLM itu tidak selalu up to date ya. Jadi seperti ChatGPT aja sekarang udah versi 5 itu juga tidak tiap hari, tiap bulan, tidak bahkan mungkin setahun sekali ya dia akan mengupdate modelnya. Jadi analogi RAG itu tadi saya sudah nyatakan di sebelumnya bagaikan buku atau Google atau PDF dan lain-lain ya. Jadi RAG tadi itu seperti buku, arsip Google atau catatan pribadi ya. Jadi fungsi dari RAG itu adalah
mengambil informasi yang benar dan relevan, kemudian memberikan konteks tambahan ke otaknya LLM, kemudian membuat jawaban yang akurat dan bisa dipercaya. Jadi RAG itu tidak berpikir ya, dia hanya sebagai penyedia informasi. Nah, ini cara kerja atau alur dari RAG itu. Ada pertanyaan user, ya kan? Nah, tadi ya, katakanlah kalau karyawan berapa yang jatah cuti ini ya, berapa sisa cuti saya. Nah, ini user input. Kemudian maka RAG akan mencari ya di dalam dokumen, baik itu dalam format PDF, database maupun kebijakan dari HR ya. Kemudian setelah dia cari, dia ketemu ya, ini barulah dia mengirim dokumennya itu kepada LLM. Nah, LLM lah yang menjawab berdasarkan dokumen yang diberikan oleh RAG. Jadi contohnya berapa sisa cuti saya, akan mengambil data cuti dari database, kemudian akan memberikan jawaban yang akurat ya, bukan tebak-tebakan. Nah, kemudian ada lagi nih yang lebih keren, lebih canggih ya, namanya agentic RAG. Jadi apa bedanya dengan RAG biasa ya? Kalau agentic RAG itu berarti RAG plus agent AI ya. Artinya AI tadi tidak hanya sekedar mengambil dokumen sekali ya, tapi bisa looping tadi, bisa memutuskan sendiri data apa yang perlu dicari, perlu query diulang atau tidak. Jadi nggak cuma sekali, perlu pakai tool yang lain atau tidak. Nah, contohnya pertanyaannya adalah user bertanya, apakah saya bisa cuti minggu depan? Ya, maka apa yang dilakukan oleh agentic RAG? Ya, dia melakukan cek polisi kebijakan cuti dari perusahaan, kemudian dia cek sisa cuti dari karyawan tersebut, dia cek dari kalender libur ya, apakah itu hari libur, dan kemudian menggabungkan 1, 2, 3 tadi, barulah dia menjawab. Jadi kalau RAG biasa itu bersifat pasif, maka agentic RAG itu dia lebih cerdas ya, lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, artinya di sini teknik AI, RAG itu adalah teknik AI yang menggabungkan antara pencarian atau retrieve dengan pembuatan jawaban atau generation ya, itu. Jadi dengan RAG, AI itu tidak hanya mengandalkan ingatan model ya, LLM tadi, tetapi juga mencari data yang pas, kemudian membuat jawabannya berdasarkan data. Nah, keren kan ya? Nah, ini lagi boom nih sekarang nih, eranya ini kita sekarang. Jadi kemudian itu pun masih dianggap belum optimal ya, makanya di-enhance lagi dengan yang dinamakan MCP atau model konteks protokol. Nah, MCP itu adalah suatu standar ya, standar protokol. Jadi dibikin standar karena terlalu banyak, jadi nggak merepotkan, maka harus distandarisasi. Nah, jadi tujuannya supaya LLM itu bisa mengakses tool atau data eksternal yang dibikin standar ya, membuat yang terstruktur ya. Jadi tujuan MCP itu yaitu tadi, dia menghubungkan antara LLM dengan database eksternal melalui API atau file system. Nah, tentunya ini harus aman dan terstandarisasi supaya mudah dikonekkan ya. Nggak perlu custom lagi, udah standar. Analoginya katakanlah MCP itu seperti USB ya, pada laptop kita itu adalah suatu perangkat standar. Nah, berbeda dengan zaman dahulu, mungkin yang masih muda-muda nggak ngalamin ya. Dulu itu ada RS-232 ya, untuk berkomunikasi komputer dengan perangkat lain. Kemudian ada DB25 untuk parallel port ya. Jadi akhirnya orang mikir satu aja ya untuk berhubungan dengan luar melalui port USB, bisa digunakan untuk handphone, untuk koneksi ke Arduino, ke kok saya lupa padahal sering pakai ini. Ya Allah, Arduino, Raspberry, ESP32 ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian jadi MCP itu adalah USB. Kalau USB itu hardware ya, kalau MCP itu software untuk AI ya, berhubungan dengan dunia luar ya. Jadi mengapa butuh MCP itu karena
dulu zaman versi-versi awal ya dari model ChatGPT itu dia bagaikan kayak kotak dalam burung dalam sangkar ya. Burung dalam sangkar, dia terisolasi, statik dia. Jadi dia tidak tahu apa yang ada di dalam laptop kita ya, di dalam database perusahaan. Jadi dia atau yang ada di dalam katakanlah jaringan ganas kalau konteksnya ini adalah blockchain ya. Jadi dia tahunya ya kotak dalam burung dalam sangkar ya. Nah, kalau mau berarti kita lakukan secara manual. Jadi kita copy datanya baru kita berikan ke dia secara manual. Jadi ini jelas tidak efektif. Nah, maka hadirlah MCP, dia bisa menghubungkan antara tadi ya LLM dengan database eksternal tadi ya, dokumen eksternal dengan melalui API tadi ya. Nah, tapi MPA tadi itu ternyata formatnya beda-beda sehingga menyulitkan, maka perlu standarisasi dengan MCP. Jadi MCP itu menghapus kerumitan dengan menyediakan suatu protokol standar supaya AI bisa langsung mengenali alat ya. Kalau konteksnya ini USB port ya, langsung mengenali handphone kita, langsung mengenali flash disk kita dan seterusnya. Nah, jadi contoh MCP itu ini ya, dia AI bisa membaca file HR ya, dokumen kebijakan HR tadi mengenai cuti, dia bisa query ke database karyawan, bisa akses API absensi dan seterusnya. Jadi kalau tanpa MCP maka integrasi itu bersifat acak. Nah, dengan menggunakan MCP dia sudah terstandarisasi sehingga menjadi rapi dan scalable. Nah, sekarang ini bonus tambahan ya. Kita memang punya ini hambatan ya, hambatan itu coba diselesaikan. Bagi yang tidak terlalu suka programming bukan berarti tidak bisa berbuat ya, bisa, yaitu dengan menggunakan tools ya, tools yang dinamakan nama tools softwarenya itu N8N, bisa di download, ini umum. Jadi ini adalah suatu alat untuk mendesain workflow secara otomatis ya, jadi untuk automation ini N8 ini. Nah, yang dilakukan oleh N86 itu apa? Ya, dia bisa menghubungkan API, kemudian dia bisa mengelola webhook, dia bisa kirim email, dia bisa nyimpen ke database, bisa menjalankan logic tanpa pemrograman. Jadi no coding ya. No coding. Jadi N86 itu adalah otak workflow di belakang, dia bekerja di belakang layar. Nah, ini contoh kira-kira diagram ini dibuat dengan menggunakan N8 yang tadi saya sebutkan di awal. Di sini adalah katakanlah semacam webhook-nya di depan ya. Ini tadi mana webhook. Jadi ada kayak semacam interface, kemudian browser gitu ya. Kemudian di agent ini yang bekerja sebagai prosesornya lah ya, pengolahnya. Nah, nanti dia akan follow up ya ke channel-channel ini, ke AI, untuk ke Telegram, WhatsApp dan seterusnya, dan dia bisa ke database. Nah, ini ya, dia bisa ke memori segala macam, kemudian dia bisa terhubung ke intinya ke dunia luar ya, database itu tadi. Nah, jadi di sini dia bisa email, WA, Slack, nyimpan ke database. Nah, nanti kita akan demokan, kita bikin AI agent, kemudian datanya kita input dari interface. Nah, nanti chatnya itu kita akan simpen ke datasheet ya, Google Datasheet, ya, jadi ke file Excel-nya itulah, file Excel-nya si siapa, Google, namanya Google Datasheet. Nah, jadi kalau N86 itu bisa buat sangat canggih, nanti banyak yang sudah buat itu untuk membuat laporan keuangan berdasarkan kita punya katakanlah beli dari Indomaret atau Alfamart dan seterusnya, nanti ada struknya difoto, dari struknya itu diupload. Nah, nanti tahu-tahu si workflow yang ini akan mengeluarkan suatu report ya, laporan database, laporan pengeluaran kita selama sebulan ini kita belanja apa aja ya. Jadi tidak manual lagi, udah dibikinkan oleh ini. Jadi luar biasa ya. Kita sekarang berada pada zaman AI ini, AI agent khususnya ya, bukan AI yang ChatGPT biasa. Nah, jadi itu tadi. Nah, sekarang kita bahas itu webhook. Webhook itu adalah suatu URL ya, yang menunggu dipakai oleh sistem. Jadi tentu kita pakai browser, kita ketik katakanlah IP, kalau misalkan 192.168 12 gitu ya, .2 5000. Nah, selanjutnya ada muncul formnya kita isi, kita submit.
ya, kita submit, maka dia akan dikirim dari browser, dikirim ke URL-nya tadi yang kita ketik 192.168.25.000 ya. Nah, kemudian webhook itu menerima data yang diinput oleh user. Nah, maka workflow-nya berjalan. Nah, workflow-nya yang maksud saya itu ini tadi ya, dia efek berantai, semacam itu. Nah, jadi contohnya form itu dikirim ke webhook. Webhook itu punyanya katakanlah dia akan berinteraksi dengan N8N, kemudian outputnya adalah ke WhatsApp. Nah, kemudian dengan menggunakan atau dengan webhook fast API ya. Kalau kemudian juga bisa payment, jadi webhook ke backend. Kemudian webhook itu jadi kesimpulannya webhook itu adalah pintu masuk dari data ya di depan ya, di ke arah user. Front end maksud saya, bukan di back end. Nah, ini adalah itu ya, fast. Fast itu adalah cara paling cepat membuat memori di AI lokal ya. Nah, nanti saya akan demokan ini ya, bagaimana membuat fast. Nah, singkatan dari forward history, jadi dia bisa kirim ulang riwayat chat ke model. Artinya dia punya kemampuan mengingat ya. Kemudian tentu ini di luar model ya, ini di luar model posisinya. Kemudian dia bisa append message, setiap input dan jawaban itu ditambahkan ke list ya. Kemudian dia bisa disimpan ke eksternal. Nah, ini akan kita demokan nanti setiap chat itu kita akan simpan ke file atau database ya, bukan di model tentunya ya. Nah, kemudian dia bisa T atau truncate, jadi bisa membatasi panjang dari history, maka yang lama akan dihapus. Jadi kita punya fast itu bisa ke file, fast bisa ke database SQLite misalkan, fast juga bisa ke Google Sheet. Nah, kebetulan saya bikinnya fast ke Google Sheet. Nah, jadi urutan ringkas dari proses itu kira-kira seperti ini ya. Dari user, katakanlah tadi menginput atau chat, kemudian ini ada UI-nya, kemudian ini sebagai WhatsApp atau form ya, inputnya melalui sini, itu kita anggap sebagai webhook-nya, ini urutan yang benar ya. Kemudian ke fast API N8N, kemudian ke e-agent ya, kemudian ke e-agent itu ke apa RAG atau organic RAG, baru kemudian ke LLM. Nah, kemudian LLM tadi akan merespon dengan memberikan jawaban atau action ya, berupa email, kirim WA kembali ya, report katakanlah atau ke database. Nah, jadi analoginya kalau komponen-komponen AI itu ya ada tadi ada LLM itu bagaikan kalau di manusia itu sebagai otaknya ya. Sedangkan kalau RAG itu bagaikan buku atau Google, AI agent itu bagaikan manusia yang bisa bertindak. Jadi bukan cuma baca aja ya, tapi bisa membuat tindakan. Kemudian ada tool atau API itu, contohnya kalau di manusia itu tangan dan kaki. Memori itu berarti kita anggap bukan otak ya. Memori itu maksudnya di sini adalah catatan ingatan ya. Kita habis belanja apa kita catat gitu. Nah, kemudian N8N itu bagaikan suatu SOP atau alur kerja ya. Jadi ini tidak apa namanya tidak harus menggunakan N8N, kita bisa bikin sendiri ya. Kemudian webhook itu adalah sebagai pintu masuk atau front end-nya. Nah, kira-kira itu analoginya. Jadi ini istilah-istilahnya ya. Jadi webhook itu N8N, N itu intinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan demo ya. Demo menggunakan bahasa Python ya. Jadi saya tidak menggunakan N8N, kita menggunakan bahasa Python. Kemudian ini saya menggunakan modelnya LLaMA3, itu saya jalankan secara lokal. Apa namanya, saya tidak di cloud ya. Kemudian di laptop saya juga hanya terdiri dari CPU, tidak ada GPU-nya. Kita akan demokan juga fast ya. Jadi nanti data chat itu disimpan ke database dan dia juga punya memori untuk mengingat tadi, mengingat history dari pembuat catatan, kemudian ke sheet tadi Google Sheet. Nah, ini contoh dari yang akan disimpan ke Google Sheet itu adalah apa pertanyaannya, apa jawabannya, dia kategorinya apa ya, source-nya itu, apakah dia ini ya, nanti kita lihat di situnya. Kemudian ini jam atau timestamp-nya ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan demokan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi,
kita bikin pakai Python, bahasanya itu kira-kira seperti ini ya. Nah, ini bahasa programnya seperti ini. Kemudian kita akan jalankan, nama programnya tadi adalah My AI. Kita jalankan ya. Nah, kita tunggu dulu, dia akan memanggil ini dulu, memanggil LM-nya tadi ya. Dia menyiapkan dulu. Kita tunggu, agak lama memang karena ini dia sebenarnya butuh GPU, sementara saya hanya ada CPU saja. Jadi model LLM itu didesain memerlukan GPU ya, tapi untuk inference itu kita boleh hanya CPU saja. Jadi kita bukan lagi membangun model, tapi kita hanya menggunakan atau melakukan inference, jadi cukup CPU ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti kita akan sindir ya, sahabat saya si Lisa ya, apakah ini aplikasi ini yang dibuat untuk iseng aja ya, bisa mengkritik atau mengevaluasi Lisa yang dibikin oleh UGM. Jadi mungkin sambil menunggu saya cerita ya, awal mulanya itu Lisa itu tentu tadi ya menggunakan mengakses database dari katakanlah mahasiswa atau alumni dari UGM. Jadi mungkin awalnya si pembuat itu tidak sadar akan ada orang mempertanyakan seperti itu. Jadi dia murni ya apa adanya, database-nya seperti itu, dia nggak peduli isi database, pokoknya dia akses aja. Kemudian tiba-tiba muncullah jawaban atas pertanyaan. Nah, ternyata itu menimbulkan kekacauan politik sampai akhirnya di take down. Nah, sekarang saya akan buktikan ya bagaimana Lisa itu bekerja. Jadi saya akan uji dengan suatu pertanyaan ya. Saya akan uji dengan pertanyaan dulu sebentar, yang simpel-simpel dulu ya. Ini pertanyaan ini sederhana, standar, jadi akan dijawab dengan menggunakan fast ya. Dia tidak perlu menggunakan otak utama, dia menggunakan otak kedua. Nah, ini namanya fast. Jadi kalau ada pertanyaan cepat, dia jawabnya cepat. Pertanyaan singkat, jawabannya singkat. Nah, jadi di sini jawabannya adalah saya adalah AI RAG lokal, jadi memang saya bikinnya di lokal, tidak terhubung ke cloud. Nah, bernama WIM, nama aplikasinya ini kebetulan saya bikin sendiri ya, jadi saya kasih nama sendiri, suka-suka saya, dan kebetulan saya alumni dari Fisika UI. Nah, percakapan ini disimpan ke Google Sheet, jadi saya sudah membuat koneksi ke Google Sheet. Sebentar ya, mana Google Sheet-nya? Mana ya, sebentar, ini, nah ini dia nih. Bentar. Nah, ini dia ya, muncul ya. Siapa kamu? Saya adalah AI RAG lokal bernama Wim, alumnus Fisika UI. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang sensitif ini. Kita masuk pertanyaan yang sensitif. Bagaimana? Apa ya? Misalkan pendapat. Nah, pendapatmu tentang gitu ya. Apa ya? Tentang, nah ini nih, ijazah ya kan Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana dia menjawab ya. Kita enter. Nah, palsu dong. Nah, kemudian dia akan disimpan ke Google Sheet. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi mungkin Lisa tadi dia cari di database, ternyata nggak ketemu data yang dicari, maka dia akan jawab bahwa ijazahnya palsu. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat ininya, historinya. Nah, muncul ya. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini historinya ada di sini. Palsu dong. Nah, oke ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Nah, saya akan coba apa ya, follow up ya, apa nggak apa-apa lah, apa rekomendasi ya, rekomendasinya. Nah, kira-kira seperti itu.
Oke, saya coba tanya ini apa jawaban dia. Wah, ternyata dia harus tobat atas kebohongan yang dia perbuat demi kemaslahatan NKRI. Ya, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat di Google Sheet. Nah, muncul ya, apa rekomendasinya? Dia harus tobat atas ini. Nah, begitu. Lanjut ya. Wah, berikutnya adalah misalkan apa ya? Ini yang lagi topik ini, lagi hot. Jadi misalkan bagaimana gitu ya. Bagaimana jika dia itu tidak mau ya, nggak mau tobat atau nggak mau menunjukkan ijazahnya itu kan. Nah, maka apa kira-kira rekomendasi dari aplikasi AI buatan saya ini ya? Agent AI yang ini. Oke, kita enter ya. Nah, jawabannya adalah kita hanya bisa berdoa semoga aparat tidak memenjarakan ya kan tanpa bukti dan pengadilan yang adil. Saya rasa ini fair ya. Saya berbuat berdasarkan kebenaran. Memang ini opini ya, tidak menyimpulkan. Jadi harap berpikir jernih ya. Artinya saya akan memberikan bahwa tools itu, artinya mesin itu bisa berbuat baik atau berbuat jahat tergantung manusianya. Jadi sekali lagi ya, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini bukan mesin AI, tetapi manusianya ya. Manusia yang mau berbuat kerusakan seperti kayak di Sumatera seperti itu. Bukan mesin, mesin nggak tahu apa-apa. Nah, kira-kira itu ya pertanyaan dialog saya dengan AI. Nah, sekarang coba saya tanya yang lebih serius ya. Ini sebenarnya tadi yang barusan saya lakukan itu saya menggunakan yang tadi disebut dengan FAST. Jadi saya menggunakan otak kedua ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan pertanyaan untuk supaya AI menggunakan otak utamanya, otak pertamanya. Katakanlah saya tanya tentang fisika ya, karena saya basicnya fisika, saya tanya, nah ini aja deh, ini yang terkenal nih, hukum Newton ya, hukum Newton kedua. Coba, nah ini kalau ini sebenarnya butuh GPU ya, butuh GPU. Jadi mohon maaf ini agak lemot sedikit ya, agak lemot sedikit. Nah nanti rencana saya setelah ini kita akan bikin versi yang ada di cloud ya, versi cloud supaya jawabannya lebih cepat dan kemudian bisa diakses dari manapun. Nah, kalau yang ini ya tentu EE-nya ya hanya bisa diakses dari laptop saya ya, karena saya niatnya cuman untuk tadi ya saya bilang saya cuman sekedar peneliti yang amatir dan mencoba peduli ya tentang problem-problem kita sehari-hari seperti yang saya bilang tentang kekhawatiran saya sebagai dosen terhadap ChatGPT benar atau salah, terhadap kekhawatiran manusia pada umumnya mengenai mesin AI akan menjadi ancaman bagi manusia ya, baik itu pengangguran maupun perang segala macam. Nah, saya mau mencoba melihat pada sisi yang berbeda. Apakah lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudaratnya? Ya, lagi-lagi tergantung manusianya. Saya masih ingat dulu kasus Habib Rizik ya, mengenai chat tadi. Saya waktu itu sudah belajar tentang AI dan saya pernah bekerja di bidang machine learning ya untuk object detection ya. Jadi saya paham, tapi pada saat itu orang Indonesia nggak paham, seolah-olah itu dianggap sebagai chat asli, padahal itu cuma cek apa uh, buatan mesin untuk memfitnah HRS ya. Nah ini dia jawaban dari apa namanya ChatGPT ya. Nah, saya nanya hukum Newton kedua, maka jawabannya adalah yang kamu maksud adalah hukum kedua dari hukum Newton ya tentang gerak. Jadi ya kira-kira seperti itulah rumusnya F sama dengan M kali A, F itu apa, M itu apa, A itu apa ya. Dan ini disimpan dialog ini di dalam, nah ini tadi ya saya taruh di dalam Google. Nah ini bagaimana jika dia tidak mau, ini jawabannya. Nah yang ini hukum Newton kedua, nah ini jawabannya. Nah menarik kan? Ini baru saya demokan hanya sebagian kecil. Nah nanti berharap dengan saya terus belajar, terus menambah ilmu ya. Nah, maka saya berharap ada impact ya, membuat suatu apa yang saya tadi di slide awal itu saya ingin pendidikan itu dibuat menjadi lebih personal ya,
Mana tadi yang slide kedua tadi. Nah, ini ya. Saya berharap itu AI ya bisa digunakan untuk merubah cara belajar dan mengajar kita ya supaya lebih excited dan lebih fair ya dan bisa diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak yang jangan sampai ada ketertinggalan di daerah-daerah pelosok. Nah, mudah-mudahan cita-cita saya bisa tercapai dan tentunya kita akan terapkan AI ini untuk berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya. Jadi singkatnya ya kita tidak perlu ketakutan terhadap AI ya karena yang tidak ada AI pun kita pasti akan secara natur ya kita akan digantikan oleh yang lebih muda, yang lebih rajin belajar, yang lebih kuat, lebih kerjanya lebih semangat. Ya, itu walaupun tidak ada mesin. Nah, jadi kita harus bersifat netral. Jadi AI itu anggap dia bukan sebagai ancaman tapi sebagai partner. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie, cie, cie. Semangat. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.